teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mengobservasi sebuah taman marga satwa yang sangat menarik nih. Nah, kenapa menarik? Karena di dalam taman marga satwa tersebut terdapat banyak sekali hewan untuk diamati. Nah, nama marga satwa tersebut adalah Ngrembel Asri. Selamat menonton teman-teman. Kalian tahu nggak sih kalau di Ngrembel Asri memiliki banyak jenis hewan? Contohnya seperti tupai atau ikan dan tia. Tupai merupakan mamalia arboril yang sering dijumpai di hutan hujan tropis. Contohnya seperti di Ngrembel Asri. Morfologinya meliputi tubuh yang ringan, cakar yang kuat, dan ekor yang panjang untuk mendukung kemampuan memanjat dan bergerak lincah di tajuk pohon. Sebagai hewan omnivora, tupai mengonsumsi seperti buah, biji, nektar, dan serangga, sehingga tupai disebut sebagai penyebar biji yang baik bagi regenerasi hutan. Keberadaannya mencerminkan kondisi habitat yang baik dan menjadikan tupai sebagai organisme indikator yang relevan. Adaptasi ini memungkinkan tupai melakukan aktivitas lokomotor yang cepat dan efisien di lingkungan berketinggian. Dengan demikian, tupai memiliki nilai ekologis yang penting dan dapat dijadikan sebagai objek penelitian dan pendidikan lingkungan. Hewan selanjutnya yang terdapat di marga satwa Ngrembel Asri adalah burung hantu bulu ketupa. Nah, burung hantu bulu ketupa memiliki nama latin berupa ketupa ketupu. Nah, burung hantu bulu ketupa sering disapa dengan nama burung hantu ikan Melayu. Nah, burung hantu ikan Melayu ini biasa ditemukan di daerah Asia Tenggara. Bisa ditemukan pula di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, hingga Pulau Bali. Nah, burung hantu ketupa ini biasanya memangsa hewan-hewan kecil seperti ikan ataupun kepiting yang hidup di daerah perairan. Nah, karena mangsa dari burung hantu tersebut hidup di daerah perairan, maka habitat dari burung hantu tersebut juga hidup di sekitar perairan seperti rawa-rawa ataupun sungai-sungai. Nah, burung hantu bulu ketupa memiliki ciri fisik yang sangat khas berupa tubuh yang besar dengan bulu yang berwarna coklat dan terdapat sungut di daerah kepalanya dengan mata yang berwarna kuning terang. Nah, pada saat berburu, burung hantu bulu ketupa ini memiliki perilaku yang sangat khas. Biasanya ia akan bertengger di dahan lalu akan mengamati mangsanya. Nah, apabila mangsa tersebut sudah pasti akan dia mangsa, maka burung hantu akan menyambar mangsanya tersebut. Nah, burung hantu bulu ketupa memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem karena ia menjaga jumlah populasi hewan-hewan kecil di perairan. Berikut ini adalah tampilan dari bulu ketupa. Kambing etawa merupakan hasil perkawinan silang antara kambing Jamnapari di India dan kambing lokal di Indonesia yang memiliki tubuh besar, telinga yang panjang untuk membantu termoregulasi di iklim panas, serta kaki yang kuat sebagai bentuk adaptasi morfologis lingkungan. Kambing etawa termasuk ke dalam hewan ruminansia, yaitu kelompok hewan pemakan tumbuhan yang memiliki 4 lambung. Yang pertama ada rumen, yang kedua retikulum, yang ketiga omasum, yang keempat abomasum. Mereka juga melakukan proses menginang atau memamah kembali makanan yang sudah ditelan. Dengan bantuan bakteri simbiotik dalam rumen, menjadikan mereka mampu mencerna selulosa di dalam rumput dengan baik, sehingga dapat memanfaatkan pakan asli yang berserat dan tidak dapat dicerna oleh hewan lain. Selain itu, kambing etawa memiliki sistem fisiologi produksi susu yang baik karena dipengaruhi oleh hormon prolaktin yang membantu dalam pembentukan susu dan hormon oksitosin yang membantu dalam pengeluaran susu, sehingga akan dihasilkan susu yang kaya protein, lemak, dan mineral seperti kalsium yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Dengan keunggulan tersebut, kambing etawa memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena sebagai sumber olahan susu dan daging.
Selain itu, menjadi contoh penerapan pemulihan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk sumber ketahanan pangan dan kesejahteraan peternak Indonesia. Bebek hibrida merupakan hasil persilangan dua jenis bebek untuk menggabungkan sifat-sifat unggul secara genetik. Salah satu contoh terkenal adalah muldak, yaitu hasil kawin silang antara jantan entok atau Cairina mossata dengan betina bebek Peking atau Anas platyrhynchus domesticus. Persilangan ini menghasilkan bebek berukuran tubuh besar, pertumbuhan cepat, serta daging yang lebih tebal dan juga tidak terlalu amis, sehingga banyak digunakan sebagai bebek pedaging. Secara fisiologis, bebek hibrida seperti muldak biasanya bersifat mandul, sehingga tidak dapat menghasilkan keturunan. Dan hal ini yang membuat bebek hibrida harus diproduksi di peternakan pembiakan khusus. Selain itu, ada juga hibrida antar ras yang tetap subur, misalnya persilangan Mojosari atau Anas javanica dengan Alabio, yang bertujuan meningkatkan produksi telur sekaligus ketahanan tubuh terhadap lingkungan tropis. Bebek hibrida memiliki nilai ekonomi tinggi karena efisiensi pakan, waktu panen yang lebih singkat, serta kualitas daging atau telur yang stabil. Keunggulan ini menjadikan bebek hibrida banyak dipelihara oleh peternak di Indonesia sebagai sumber pangan hewani yang produktif sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha peternakan. Nah, di Grendel Asri ini ada beberapa jenis dari ular. Nah, ular merupakan reptil yang memiliki banyak bentuk dan adaptif sehingga memungkinkan ular untuk hidup di berbagai habitat. Nah, ular memiliki tubuh yang panjang, sisir yang licin, dan rahang yang lentur sehingga memudahkan ular untuk menangkap dan menelan mangsanya secara utuh. Lalu, beberapa jenis ular menggunakan toksin untuk menangkap mangsanya, sementara ular yang tidak berbisa menggunakan lilitan atau kecepatan untuk menangkap mangsanya. Nah, contohnya di sini yaitu Piton albino. Piton albino merupakan salah satu ular yang tidak berdesa. Nah, dia menangkap mangsanya dengan cara melilit. Ular ini bisa tumbuh maksimal sampai 10 meter dengan usia 20 tahun. Ular memiliki indera penciuman dan deteksi getaran yang efektif untuk membantu ular sebagai predator. Nah, keragaman ular ini penting bagi ekosistem, karena dengan menjaga ekosistem ular, ini berarti membantu mengendalikan keseimbangan populasi mangsa yang lain, seperti tikus, burung kecil, dan lain-lain. Nah, melestarikan habitat ular ini berarti menjaga stabilitas ekologi yang juga membantu bermanfaat bagi manusia, karena bisa membantu sebagai media edukasi dan penelitian. Hai. Say hai. Oh. Aku punya pisang. Monyet adalah hewan primata yang banyak hidup di hutan tropis, terutama Asia dan Afrika. Contoh yang umum di Indonesia adalah monyet ekor panjang. Monyet memiliki tubuh yang lincah, tangan dan kaki yang bisa menggenggam, serta ekor panjang yang membantu keseimbangan. Kemampuan ini membuat monyet mudah beradaptasi di pepohonan maupun di sekitar permukiman manusia. Secara fisiologis, monyet adalah hewan omnivora yang memakan buah, daun, serangga, dan telur. Sistem pencernaan sederhana, tetapi didukung gigi yang beragam sehingga mampu mengolah berbagai jenis makanan. Monyet juga memiliki otak yang relatif besar sehingga cerdas, mampu berkomunikasi, bekerja sama, serta memecahkan masalah. Dalam ekosistem, monyet berperan penting sebagai penyebar biji dan pengendali serangga. Populasinya kini terancam punah. Kenapa? Karena kerusakan habitat, perburuan, dan perdagangan ilegal. Karena itu, pelestarian habitat dan edukasi masyarakat diperlukan agar monyet tetap terjaga dan ekosistem tetap seimbang. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua.